Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Halo anak-anak, ketemu lagi kita dalam kegiatan pembelajaran online pada pagi hari ini, yaitu dengan pelajaran matematika. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat di buku paket Senang Belajar Matematika kamu ada di halaman 18. Silahkan anak-anak buka buku paketnya di halaman 18. Nah, tentu anak-anak masih ingat, pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana membaca bilangan bulat, bagaimana membaca garis bilangan, bagaimana mengurutkan bilangan bulat, dan bagaimana membandingkan bilangan bulat. Masih ingat apa itu bilangan bulat? Ayo kita ingat kembali. Perhatikan ke depan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Nah, bilangan bulat bisa kita baca atau bisa kita hitung dengan bantuan garis bilangan. Ini garis bilangannya. Kalau ke kiri itu melambangkan angka negatif, tengah-tengah ada 0, dan ke kanan ada bilangan positif. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, anak-anak, pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kamu bisa menjumlahkan atau menambah operasi hitung bilangan bulat. Ayo kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Nah, di depan ada gambar sebuah kapal selam. Nah, coba kita baca sama-sama sebuah permasalahan soal cerita ini. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter di posisi semula. Nah, coba kita tulis kalimat ini dalam bentuk matematika. Coba kita bernalar bersama-sama. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter, berarti ada di dalam kedalaman di bawah 0. Nilainya adalah negatif 20, ya benar. Karena posisi kapal lautnya naik, nah, kalau naik itu bertambah, kalau turun itu berkurang, maka dinaikkan 8 meter. Karena dinaikkan 8 meter, maka bertambah positif 8 meter dari posisi semula. Berapa hasilnya? Berapakah posisi kapal laut kapal selam ini? Yaitu berada pada posisi negatif 12 meter. Gitu anak-anak. Nah, bagaimana kita mencari, kok Pak bisa 12 meter bukan negatif 28? Nah, mari kita bahas sama-sama bagaimana cara menghitung penjumlahan bilangan bulat, yaitu ada nilai negatifnya, ada nilai positifnya. Penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Jadi anak-anak, penjumlahan bilangan bulat bisa kita hitung menggunakan garis bilangan, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Jadi kalau tambah-tambah, posisi melangkahnya tetap ke depan. Operasi pengurangan berarti berbalik arah, mundur.
Perlu diingat, tanda positif berarti maju. Jadi kalau ada tanda positif pada garis bilangan, dia maju langkahnya. Kalau bertanda negatif berarti dia mundur. Ayo, kita bahas sama-sama. Kita lihat contoh penjumlahan berikut. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di atas titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, kita disuruh membuat garis bilangan untuk menggambarkan sebuah cerita ini. Bagaimana caranya? Kita lihat. Caranya pertama, kita bikin garis bilangan. Ya, boleh sampai 10, sampai 12, ya, tergantung dari permasalahannya. Nah, Udin kalau kita lihat di sini, dia berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah 4 langkah dari titik 0. Kita lihat sini. Dia melangkah 4 langkah, berarti posisi Udin berada di positif 4. Karena dia melangkahkan kakinya ke depan, bukan ke belakang. Berarti pada posisi 4. Kemudian Udin melangkah lagi sejauh 5 meter dari titik 4. Nah, lihat langkah ketiga ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia melangkah pada 5 langkah ke depan. Jadi bisa kita tulis Udin itu, kita buat dalam kalimat matematikanya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Udin posisinya berada di 9. Jadi bagaimana cara membuat garis bilangannya? Ya seperti ini. Bikin dengan menggunakan tanda panah boleh, menggunakan setengah lingkaran langkah-langkah ini juga boleh. Jadi soal ini menggambarkan 4 tambah 5 sama dengan 9. Karena Udin melangkah 4 langkah, kemudian melangkah lagi ke depan. Ke depan berarti penjumlahan 5. Hasilnya adalah 9. Kita lihat lagi contoh yang lain. Buatlah garis bilangan 9 ditambah negatif 6. Nah, pertama kita buat garis bilangan. Ini garis bilangan kosong. Kalau kita membuat di buku tidak perlu menggambar orangnya. Dengan menggunakan tanda panah. Melangkah positif 9. Positif 9 berarti maju, anak ya, maju. Berarti menuju 5 langkah ke kanan. Berarti posisinya sekarang ada di 9. Ditambah negatif 6. Karena ini nilainya negatif 6, berarti dia mundur. Ingat, kuncinya kalau positif maju, kalau negatif dia mundur. Nah, menuju 6 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada posisi berapa sekarang si Udin? Ada di posisi positif 3. Jadi bisa kita baca 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Bisa anak-anak? Bapak ulangi ya pelan-pelan. 9 ditambah negatif 6 itu dalam bentuk garis bilangan. Pertama kita buat garis bilangannya rapi-rapi menggunakan penggaris. Tarik tanda panah dari posisi 0 ke angka 9. Kemudian tarik tanda panahnya ke belakang 6 langkah, karena pertanyaan tadi adalah negatif 6. Negatif 6 itu mundur, positif itu maju. Nah, 6 langkah ke belakang berarti ada pada posisi 3. Seperti itu anak-anak. Ya, Bapak ulangi ya, jangan bingung. Kalau tanda positif berarti maju, kalau tanda negatif berarti mundur. Ya, pintar. Lanjut, next. Negatif 12 ditambah 7. Bagaimana garis bilangannya kita gambarkan? Nah, jadi kalau disuruh membuat garis bilangan, kita bikin dulu garis bilangannya, nah, seperti ini. Negatif 12 berarti posisi 0 ke negatif 12. Tarik garis tanda panah ke angka negatif 12. Tambah 7, ingat positif 7 berarti dia maju. Nah, tanda panahnya maju 7 langkah. Bukan kita tuh garis ke angka 7, tidak. Tetapi 3 langkah
ke depan. Maksudnya 3 langkah maju. Bukan mundur ya, maju. 7 langkah. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di posisi berapakah sekarang dia? Yaitu ada di posisi negatif 5 ya. Jadi negatif 12 ditambah 7 adalah jawabannya negatif 5. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Ayo kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, kalau tadi kita disuruh membuat garis bilangan, sekarang bagaimana membaca garis bilangan? Ayo semangat. Membaca garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Bagaimana cara kita membaca garis bilangan ini? Pertanyaannya, ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Caranya, nah kita anggap ini adalah garis pertama. Ini kita anggap garis kedua, dan ini kita anggap garis ketiga. Cara membacanya, garis pertama itu sudah jelas. Ini dari 0 ke negatif 9, kita tulis negatif 9. Kemudian garis kedua. Garis kedua itu dia maju ke kanan ya, menunjukkan maju, berarti mengarah ke bilangan positif. Lihat berapa langkah dari negatif 9 ini ke posisi 4 ini, berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayo hitung sama-sama. 12, 13. Berarti garis kedua ini menunjukkan positif 13, bukan menunjukkan positif 4, tetapi menghitung berapa langkah dia dari posisi awalnya, yaitu 13 langkah. Paham anak? Sedangkan garis ketiga itu menunjukkan jawaban atau hasilnya. Kita hitung dari posisi 0. Dari posisi 0 yaitu menunjukkan angka 4. Jadi negatif 9 ditambah positif 13, jawabannya adalah 4. Ini jadi kalimat matematikanya. Negatif 9 ditambah 13, negatif 9 garis pertama, melangkah ke kanan 13 langkah, berarti ditambah ya, karena dia maju. Lihat lagi contoh yang kedua. Coba kamu perhatikan bagaimana. Perhatikan gambar garis bilangan ini. Berapa jawabannya? Seperti tadi kita tentukan dulu garis pertama, garis kedua, garis ketiga ya. Jadi kita baca garis pertamanya dari 0 menuju angka negatif 3. Berarti garis pertama ini negatif 3. Garis kedua dia dari negatif 3 ke posisi negatif 10 itu berapa langkah? Bukan kamu tulis nanti negatif 10 ya, hati-hati jangan terkecoh. Tetapi berapa langkah maksudnya? Yaitu 7 langkah. Karena posisinya ke kiri, maka ada 7 langkah, berarti negatif 7. Nah, garis ketiga itu dari titik 0 ke negatif 10, menunjukkan bahwa jawabannya adalah negatif 10. Jadi bisa kita baca negatif 3 ditambah negatif 7 adalah negatif 10. Itu ya anak-anak cara membaca garis bilangan. Seperti contoh, jadi hari ini ada 2, membuat garis bilangan dan membaca garis bilangan. Ingat, kalau dia nilainya negatif berarti mundur, kalau nilainya positif berarti maju. Nah, dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan ya, pada penjumlahan operasi hitung bilangan bulat, rumusnya adalah jika bertandanya sama, positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, maka langsung kita kerjakan seperti kita menjumlahkan biasa. Hasilnya mengikuti tanda kedua bilangan tersebut. Contoh, 8 ditambah 21. Sama ya tandanya, positif 8 ditambah 21. Langsung saja. Hasilnya positif 29. Langsung dikerjakan. Contoh kedua, negatif 8 ditambah negatif 21.
Tandanya sama-sama negatif, langsung saja. Berarti 8 ditambah 21 hasilnya negatif 29. Mengikuti kedua tanda kedua bilangan ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika pertandaannya berbeda? Jika bertanda berbeda, rumusnya kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi anak-anak, penjumlahannya kita rubah menjadi pengurangan seperti operasi hitung dengan cara distribusi. Oke ya. Tanda hasil penjumlah sama dengan tanda pada bilangan yang terbesar. Jadi dia mengikuti tanda yang besar. Contoh, 50 ditambah negatif 63. Kan 50 dan 63 ini susah kalau kita bikin garis bilangannya. Jadi tidak perlu lagi anak-anak. Tidak perlu lagi kita bikin garis bilangannya. 50 ditambah negatif 63, artinya ini yang disebut tanda berbeda. Kita balik, angka besar dikurangi angka kecil, berarti 63 dikurang 50 hasilnya 13. Kenapa negatif, Pak? Karena kita mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang besarnya 63, jadi negatif, jawabannya negatif. Contoh yang kedua, negatif 120 ditambah 200. Nah, ini ada negatif, ada positif. Kita balik, angka yang 200, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jawabannya positif 80. Kenapa positif? Karena mengikuti 200 ini lebih besar daripada 120. Jadi jawabannya positif 80. Gitu ya anak-anak. Jika bertanda sama langsung saja. Tetapi jika bertanda berbeda, penjumlahan kita rubah menjadi pengurangan, atau kita balik anak-anak, angka besar dikurangi angka yang kecil. Jawabannya nanti mengikuti angka yang mengikuti tanda angka yang terbesar, tambah berubah jadi kurang ya, seperti itu. Paham ya anak-anak? Contoh soal cerita. Nah, suhu badan seorang anak 36 derajat Celcius. Ketika demam, suhu badan anak naik 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak saat demam. Nah, kalau ini kan, kalau angkanya besar kan sudah sulit kita membuat garis bilangan. Jadi tidak perlu lagi membuat garis bilangan. Suhu badan seorang anak 36 derajat Celcius. Jadi kita tulis 36. Suhu badan anak naik, kalau naik lambangnya tambah, kalau turun lambangnya kurang, kalau naik lambangnya tambah atau penjumlahan. 4 derajat, berarti ditambah 4. 36 tambah 4, jawabannya adalah 40 derajat Celcius. Jadi suhu anak sekarang itu adalah berada di 40 derajat Celcius. Contoh soal kedua. Suhu udara di puncak gunung pada malam hari negatif 22 derajat Celcius. Maka kita tulis negatif 22 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu di udara puncak gunung naik 20 derajat Celcius. Naik, ingat kuncinya naik. Kalau naik ditambah 20 derajat Celcius. Berapakah suhu udara di puncak gunung pada siang hari? Jadi negatif 22 ditambah 20. Karena naik tadi dia bertambah penyelesaiannya. Jadi sama dengan, ingat tadi rumusnya adalah kalau tandanya berbeda, positif ketemu negatif, maka caranya adalah angka besar dikurangi angka kecil. Kita balik, tambah dirubah jadi kurang pada saat menghitungnya, yaitu 22 dikurang 20 hasilnya 2. Negatif. Kenapa negatif? Karena angka 22 ini lebih besar dari 20, maka mengikuti angka yang besar. Gitu anak-anak. Ya, kita ulangi kesimpulannya. Jika bertanda sama langsung saja ditambah. Positif ketemu positif langsung, negatif ketemu negatif langsung ditambahkan. Hasilnya mengikuti lambang kedua bilangan ini. Tetapi jika bertanda berbeda, positif ketemu negatif, maka langkahnya adalah cara menghitung cepatnya.
penjumlahan, kita balik menjadi pengurangan. Angka besar dikurangi angka kecil. Nanti jawabannya mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Kalau bilangan positifnya besar, maka jawabannya positif. Kalau bilangan negatifnya besar, maka hasilnya negatif. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 penjumlahan operasi bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, membaca garis bilangan, dan menjumlahkan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, jadi 4 itu harus kamu kuasai, ya. Nah, tadi masih ingat? Kita ulangi sekali lagi. Kata kuncinya adalah kalau membuat garis bilangan atau membaca garis bilangan, kalau tandanya positif berarti maju, kalau tanda negatif berarti mundur. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan mudah dimengerti. Nah, untuk tugas kita hari ini silahkan kamu buka buku paket kamu halaman 35 dan halaman 36. Kerjakan di buku tugas matematikanya, dan apabila buku matematikanya masih ada di sekolah, silahkan diambil. Ada 5 soal. Soal pertama membuat garis bilangan. Pertanyaan kedua membaca garis bilangan. Kalau ini buat garis bilangannya seperti contoh yang tadi. Kalau nomor 2 membaca, apakah tambah, apakah berkurang, dan hasilnya. Kalau nomor 3 tanpa garis bilangan, langsung negatif 12 tambah 7 hasilnya berapa, langsung seperti itu. Nomor 4 ini soal cerita, nomor 5 juga soal cerita. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajarannya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu next time. Pak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.